harganya sudah beda. Kalau kita membawa ke tempat pengepul, itu kesannya itu kita yang butuh mereka, ya. Tapi kalau pengepul yang datang ke sini itu kan kesannya kan mereka yang butuh kita. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Semalam itu sebenarnya saya sudah berencana pagi ini mau bikin konten yang temanya menyambut kelahiran bayi ke-100 di kandang peternak muda Pati. Tapi ternyata tadi pagi saya cek, kelincinya belum lahiran. Jadi ada 2 kelinci yang posisinya sekarang ini sedang persiapan lahiran. Ini sedang membuat sarang. HPL-nya sebenarnya tanggal 27, tapi ini tanggal 28, jadi sudah kelewat 1 hari dan nggak masalah, itu masih dalam kategori yang wajar. Sementara untuk kelinci yang sudah melahirkan sendiri, yang posisi menyusui ada 17 ekor, dengan total bayi atau total anakan mencapai 94 ekor. Jadi untuk mencapai angka 100 kurang 6 ekor lagi teman-teman. Jadi bayangan saya kalau salah satu atau mungkin keduanya sudah lahiran, angka 100 itu sudah tercapai hari ini dan saya bisa bikin konten terkait hal itu. Tapi ternyata saya masih harus bersabar untuk menunggu angka 100 itu tercapai. Oke, nggak masalah ya. Jadi ini merupakan angka 100 pertama saya, sehingga saya sangat excited sekali. Saya sangat mengharapkannya. Dan mudah-mudahan ke depan bisa mempertahankan dan mengembangkannya. Oke. Nah, karena planning saya miss atau meleset, maka di video kali ini kita akan membahas tema yang lain, yaitu salah satu tema yang banyak ditanyakan baik di kolom komentar video saya di YouTube maupun di akun media sosial saya, terkait pemasaran kelinci. Jadi banyak dari teman-teman itu yang sudah ternak tapi tidak bisa memasarkan, atau mau ternak tapi takut tidak bisa memasarkan. Oke teman-teman, jadi untuk tema kali ini berkaitan dengan pemasaran kelinci, ini sifatnya sharing saja. Saya tidak akan masuk ke wilayah yang terlalu teknis karena saya tidak ahli di bidang itu. Saya bukan orang marketing. Nanti kalau ada salahnya malah jadi bahan tertawaan. Jadi ini sifatnya sharing saja. Kalau misalnya cocok ya silahkan, kalau teman-teman mau menirunya. Kalau misalnya perlu dimodifikasi sesuai keadaan teman-teman ya silahkan. Oke, nah langsung saja ya teman-teman. Jadi sekarang eranya era digital, era media sosial, era online. Apa-apa serba online. Saya memanfaatkan grup yang ada di Facebook, grup yang berkaitan dengan kelinci, entah itu grup jual beli atau grup pecinta yang ada di daerah saya, untuk media memasarkan hasil ternak saya. Itu teman-teman. Nah, dari grup tersebut saya kenal dengan banyak orang, mulai dari yang senior, pemula, kemudian pengepul, juga saya dapatkan dari grup-grup tersebut. Nah, jadi awalnya saya ikut grup, saya amati bagaimana cara teman-teman senior itu memasarkan kelincinya, kemudian saya tiru. Nah, sambil kita memasarkan, kita juga membangun relasi kepada para teman-teman pecinta, peternak, kemudian pengepul. Ya, kita membangun relasi di situ. Kita bisa mulai bertanya kepada yang lain, kepada kawan-kawan kita di grup itu. Di daerah ini siapa pengepulnya, kalau misalnya tahu mohon kontaknya dan lain sebagainya. Jadi awalnya saya pemasaran itu ya di grup Facebook itu ya. Kemudian untuk teman-teman yang memang serius di kelinci, itu jangan hanya nongol pada saat jual atau pada saat ingin beli saja. Jadi kita harus berkala menunjukkan kepada anggota grup, kepada teman-teman yang lain, bahwa kita masih eksis di perkelincian. Jadi saya sering posting hanya sekedar absen istilahnya, atau mungkin ya kalau dibilang pamer ya gimana ya, ya iya juga sih. Intinya memberitahukan kepada anggota grup, kepada teman-teman bahwa
ini loh saya punya ini, saya masih eksis di sini, saya masih aktif di peternak kelinci, seperti itu. Jadi kita tidak hanya nongol pada saat akan menjual saja. Kalau kita sering nongol, kemudian sering sudah dikenal ya, karena sering nongol baik itu menjual maupun sekedar memposting kelinci-kelinci kita. Nah, kalau kita sudah dikenal nanti pasti ada satu dua yang istilahnya kecantol ya, istilahnya tertarik dengan kita, dengan apa yang kita posting, kemudian bisa nanti berujung kepada transaksi jual beli. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ini sedikit tips ya, saya jarang posting secara frontal, istilahnya langsung menawarkan apa yang saya punya ya. Satu dua kali, sekali dua kali saya lakukan, tetapi tidak terlalu sering. Jadi kebanyakan itu saya hanya menunjukkan kalau saya punya ini, saya punya ini. Nanti kalau yang tertarik biasanya kan menghubungi secara pribadi ya, atau mungkin berawal dari kolom komentar. Tapi saya jarang langsung frontal, saya jual ini, saya jual ini, jarang. Karena begini, yang saya amati, ketika kita menunjukkan kepada orang lain kita yang butuh banget gitu, sering posting, kalau nggak laku diulang-ulang terus posting, akhirnya itu akan membuat apa ya, istilahnya pembeli itu menganggap kita sedang butuh uang, meskipun pada kenyataannya memang sedang butuh. Tapi tidak perlu terus berkali-kali kita posting seperti itu. Menurut saya kok kurang cocok dengan metode seperti itu ya. Nanti harga itu biasanya akan drop kalau kita kebanyakan posting ya, kita ulang terus dan sebagainya ya. Itu sih yang saya amati. Termasuk kalau saya membawa kelinci ke pengepul, kemudian saya bandingkan kalau pengepul datang ke tempat saya, itu beda, harganya sudah beda. Kalau kita membawa ke tempat pengepul itu kesannya itu kita yang butuh mereka ya, tapi kalau pengepul yang datang ke sini itu kan kesannya kan mereka yang butuh kita, meskipun pada dasarnya kita sama-sama butuh. Tapi apa ya istilahnya, secara psikologi itu berbeda teman-teman ya. Apalagi kalau pengepul tersebut sudah punya banyak dagangan, nah itu biasanya harganya ya terserah mereka. Tapi kalau pengepul yang datang ke sini kan berbeda ya, kita bisa sok jual mahal lah, seperti itu teman-teman. Itu kalau teman-teman sudah punya relasi ya. Nah, maka saya sering posting itu hanya sekedar untuk memberitahukan bahwa saya punya ini. Nanti kalau ada satu dua orang yang berminat, nanti kita bisa kasih harga yang lumayan dalam artian itu ya sesuai dengan barangnya juga. Kalau tidak sesuai dengan barangnya, itu mungkin nanti ya tidak diulangi lagi ya. Jadi kita harus memikirkan efek jangka panjang ya. Terlalu mahal itu juga beresiko ya, terlalu murah itu juga beresiko ya. Jadi kita harus tahu diri, intinya seperti itu teman-teman. Ini tadi pembahasannya kemana-mana ya. Nah itu ya teman-teman, kita nggak usah ribet lah, kita manfaatkan media sosial kita saja. Kita kan bisa duduk saja ya, mencari informasi lewat HP kita. Daerah yang jual kelinci itu di mana ya, kalau misalnya ada pasarnya di mana ya. Kalau kita tidak mau mencari tahu ya memang susah ya. Kalau nunggu ada orang tiba-tiba datang pengen beli kelinci kita ya susah teman-teman. Oke teman-teman, itu ya sedikit melebar kemana-mana apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan meskipun demikian bisa dimengerti. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.